Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Selamat pagi, salam sehat sahabat Dukcapil, salam Gisa, salam Dukcapil bisa. Luar biasa, teman-teman, sahabat Dukcapil dan kerabat desa Indonesia, kita kembali lagi bertemu dalam acara Ngopi bareng Dukcapil. Pagi ini kita akan mendengar cerita bagaimana si Peter Pan ini bikin bakso kan. Jadi ada inovasi bakso dari Lombok Timur, ada inovasi tentang Peter Pan dari teman-teman di Tulang Bawang. Sudah bergabung di pagi ini Pak Tafif, Sesdijen Dukcapil. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Suryo Koco. Selamat pagi Ibu Pak semuanya, Pak Kadis yang sudah hadir buat semuanya. Oke. Dukcapil selalu punya nama-nama yang unik, menarik. Pagi ini kita bicara tentang bagaimana Peter Pan bikin bakso, bagaimana inovasi teman-teman dari Tulang Bawang dan Lombok Timur akan kita eksplor pagi ini. Mungkin bisa dibagi cerita di awal ini, Pak Tafif, tentang teman-teman yang sangat luar biasa inovatif ini. Silakan. Ya, makasih Mas Suryo Koco, para pemirsa, kerabat desa, kerabat Dukcapil, kerabat TV Desa, para kadis, para inovator yang luar biasa di sana. Para kadis ini memang Pak Mas Suryo Koco. Ya. Jadi itu seperti semuanya itu memiliki tegangan tinggi semua. Mudah menular satu dengan yang lain. Itu hebatnya Dukcapil itu. Makanya begitu disulut satu tag itu ya, kemarin yang pertama yang sudah muncul dari Wonogiri, kemudian dari Padang Pariaman, itu sebenarnya seluruh Indonesia ini sudah punya amunisi masing-masing ini. Senjatanya sudah ada masing-masing ini. Cuman kemunculannya ini yang memang harus diatur. Nah, kita akan melihat masing-masing mempunyai keunggulan kompetitif masing-masing di bidang teknologinya, inovasinya dan lain sebagainya. Itu memang ciri khas Dukcapil, karena tadi yang disampaikan oleh Mas Suryo Koco, Dukcapil itu bisa. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, luar biasa. Jadi memang kalau saya melihat mungkin inovasi-inovasi itu satu secara branding menarik, yang kedua sepertinya setiap daerah itu kemudian mampu memberikan inovasi berdasarkan kondisi daerah masing-masing, walaupun terus berkejar-kejaran untuk menjadi yang sangat luar biasa. Jangan-jangan karena dari Dukcapil juga ada award khusus nih tahunan ke teman-teman. Sudah ada atau belum nih Pak Tafif? Oh iya, ya betul. Setiap tahun itu Pak Menteri memberikan hadiah, memberikan penghargaan kepada Dukcapil kita yang memiliki prestasi. Namanya penghargaan Dukcapil bisa gitu. Gitu. Dan untuk tahun 2020 kita tunggu tanggal mainnya karena sedang dipersiapkan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di bulan Maret ini sebentar lagi. Maka nanti akan banyak surprise. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa tampil ya, Pak Kadis ya ini. Oke, terima kasih Pak Tafif. Pak Tafif kita coba mendengar dulu nih dari artis dulu kayaknya ini Lombok Timur. Nanti yang kedua nih ya, dari artisnya dulu ini. Nah, pakai nama Peter Pan ini kan luar biasa ini. Idenya dari mana ini, mungkin untuk pengantar sebelumnya. Setelah itu kita coba akan lihat videonya juga. Mas Haryanto, gimana ini cerita Peter Pan ini, cari ilham namanya dari mana? Apa gara-gara di Tulang Bawang ini banyak penggemarnya atau gimana?
Kebetulan saya salah satu penggemarnya Ariel juga nih, Mas Suryo Koco. Oke, oke, luar biasa, Mas Haryanto, Mas Nurwan sudah bergabung dan kita akan mencoba menyaksikan video yang sudah disiapkan untuk kemudian kerabat desa, kerabat Dukcapil itu bisa menjadikan ini inspirasi. Mari sama-sama kita saksikan. Kia sarapan dulu. Iya, Bon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang dulu, Pak. Gimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Maaf Pak, ini kami ingin membuat surat pengantar keterangan kematian ke Distrik Capil. Oh, bawa kakaknya. Ada. Namanya Rasina. Rasina. Sampai apanya Bu Rasina? Saudaranya. Saudaranya. Oh iya. Bentar nak, kita foto dulu. Saskia, smile. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak, ini suratnya jadi. Ya. Tinggal proses berikutnya. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Gus, Gus. Agus. Ya. Sini, Gus. Tolong panggil Pak tadi, Gus. Ini tadi Pak? Iya, Iya Pak. Pak, tunggu sebentar, Pak. Ya Mas. Bapak mau kemana Pak? Mau ke kantor di Dukcapil Mas. Nggak usah jauh-jauh ke sana Pak. Di sini sudah ada Dukcapil dan langsung bisa proses di sini. Silahkan saksikan. Sebelah sini Pak. Ya. Silakan dulu Pak. maksimal 3 hari, maksimal 3 hari itu sudah bisa melakukannya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Oke, baik, terima kasih.
Pak, ini data akte kematiannya dan kartu keluarganya sudah selesai. Oh, terima kasih Mas ya. Iya, sama-sama. Mari Pak. Assalamualaikum. Bundanya Saskia ya? Iya. Bu, mau antar Kia. Punyanya Saskia ini. Amin tuh. Mari Bu. Mari. Makasih Om, dadah. Dadah. Peter Pan, pelayanan terintegrasi kependudukan all-in-one, terbukti memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melengkapi seluruh dokumen kependudukan. Peter Pan dapat diakses melalui aplikasi e-Smile ataupun melalui CS Dukcapil yang berada di Tiuh-Tiuh. Oke, Peter Pan, pelayanan terintegrasi all-in-one. Oke, luar biasa. Nah, Mas Arianto mungkin bisa berbagi cerita nih. Bermulanya seperti apa, tantangannya seperti apa, yang terberatnya di mana ini supaya jadi inspirasi ke teman sahabat Dukcapil yang lain ketika kemudian akan memulai, oh kalau yang ini tantangan terberat di sini, yang ini tantangan terberat di sini. Jadi ketika mungkin sahabat Dukcapil yang lain akan memulai, maka dia bisa sudah langsung melakukan pemetaan. Ini tantangannya di mana? Silakan, Mas Arianto. Baik, terima kasih Pak Suryo Koco. Mohon izin Pak Dirjen, Pak Sesdirjen, Pak Tabib. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Pak Dirjen selalu membimbing kami untuk selalu melakukan inovasi sesuai dengan kondisi di tempat kita masing-masing. Berbagi cerita sedikit terkait dengan Peter Pan ini, mungkin bermula dari kondisi di Tulang Bawang Barat yang mungkin kalau Balikpapan ataupun Tangerang Selatan itu mulainya dari 90, kami mulainya dari 30 Pak Suryo Koco. Artinya kami banyak memiliki keterbatasan, baik itu sumber daya manusia, kemudian peralatan, dan lain sebagainya. Sehingga kami dituntut untuk melakukan langkah-langkah agar masyarakat dapat terpenuhi hak-hak kependudukannya dalam memperoleh dokumen-dokumen kependudukan. Jadi di Tulang Bawang Barat, Pak Suryo Koco, kami buat namanya Peter Pan ini. Peter Pan itu sebetulnya lebih titik beratnya adalah pengintegrasian. Apa yang diintegrasikan? Yang pertama adalah sistem pelayanannya. Kemudian yang kedua adalah lembaganya. Kami sebetulnya mengambil konsepnya World of Government atau WOG, yang mana di sini karena kami ternyata tidak bisa bekerja sendiri karena berbagai keterbatasan itu. Dan memang yang paling utama kendala yang ada di kami adalah terkait dengan pembiayaan. Itu karena kita ketahui sendiri kami adalah daerah baru yang baru 12 tahun berdiri, sehingga banyak keterbatasan terutama di bidang pembiayaan. Nah, konsep dari Peter Pan ini sebetulnya kami mulai dengan kami membangun namanya komunitas layanan yang kita sebut dengan Community of Service atau kita sebut juga CS Dukcapil. CS Dukcapil itu adanya di desa-desa atau tiuh-tiuh yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini. Nah, awal mulanya memang ketika kami membangun komunitas layanan ini, itu memang sulit sekali memberikan pengertian kepada kepala-kepala desa. Kenapa? Kita harus membuat CS Dukcapil ini. Nah, sebetulnya pertanyaannya adalah kita balik, masyarakat mampu diberikan dokumen dengan cepat. Itu saja sebetulnya, karena ada sebagian besar Kabupaten Tulang Bawang Barat wilayahnya
aksesibilitasnya masih cukup sulit untuk dijangkau, kurang lebih 2 sampai 3 jam baru sampai ke kantor di Dukcapil. Nah, inilah awal mula kita membangun itu. Nah, selanjutnya kami pun mempersiapkan yang namanya aplikasi dalam bentuk aplikasi website maupun bisa juga di download di Play Store, Pak Suryo Koco, yaitu Esmail. Nah, Esmail ini ternyata dengan hadirnya teknologi, Pak Suryo Koco, itu tidak semua masyarakat mampu menggunakannya. Makanya kami coba jembatani ini dengan adanya komunitas layanan itu yang ada di desa-desa, sehingga masyarakat yang tidak mampu menggunakan aplikasi ataupun teknologi informasi itu dapat dibantu oleh CS yang ada di desa-desa kami. Seperti itu sebetulnya konsep garis besarnya, sehingga dalam perjalanan semua dokumen masyarakat, Pak Suryo Koco, itu tujuannya adalah masyarakat hanya mengajukan satu layanan, satu permohonan. Tapi setelah dia kembali dari Dukcapil atau melalui Esmail atau melalui CS Dukcapil, itu semua dokumen masyarakat lengkap. Nah, ini sebetulnya tujuannya seperti ini. Dan alhamdulillah dalam perjalanan, termasuk kemarin mungkin Pak Suryo Koco dengar bahwa salah satu korban SJ 182 ada di Kabupaten Tulung Bawat 3 orang. Dan ini juga merupakan sinergitas juga Pak Suryo Koco mulai dari pusat sampai dengan kabupaten sampai dengan desa. Bagaimana dulu Dukcapil pusat memberikan data kepada tim DPI, kemudian tim DPI melakukan identifikasi. Kemudian setelah dapat diidentifikasi, kemudian kami diinformasikan bahwa korban dari Tulang Bawang Barat telah teridentifikasi. Dan alhamdulillah karena jaringan dari pusat itu bagus, Pak Suryo Koco, kurang dari setengah jam atau 15 menit, semua dokumen terkait dengan korban SJ 182 sudah bisa kita cetak dan bisa kita distribusikan ke masyarakat. Nah, ini sebetulnya esensinya seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke Dukcapil untuk melakukan pengajuan permohonan, tapi hanya cukup 1 kali. Dan efeknya juga kepada kami, jajaran di Dukcapil kami harus lebih teliti lagi dalam menerima pengajuan dari masyarakat. Artinya kami juga proaktif. Bagaimana untuk masyarakat supaya juga tahu bagaimana cara mensosialisasikan, termasuk juga kami setiap hari melakukan coaching kepada teman-teman kami di jajaran Dukcapil kita, sehingga apa yang kita lakukan itu arahnya benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin itu Pak Suryo Koco. Mas, dari video tadi saya melihat ada ketika dilakukan pelayanan dengan ruangan yang seperti itu layanan yang di desa berarti ya Mas? Di desa ya Pak Suryo Koco. Oke. Terus tadi ada yang pengantaran dilakukan itu artinya petugas dari desa melakukan pengantaran kepada masyarakat atau bagaimana? Ya betul Pak Suryo Koco, karena kita delivery-nya itu melalui desa Pak Suryo Koco, melalui CS Dukcapil. Artinya CS Dukcapil ini kemudian ketika desa sudah sepakat untuk memberikan dukungan dan seterusnya, otomatis layanan-layanan itu bisa langsung dilakukan di tingkat desa untuk keperluan Dukcapil. Ya betul, dan kami juga ini sedang lakukan penjajakan dengan kantor pos. Kebetulan kami belum ada Gojek daerahnya Pak, belum ada Grab. Jadi masih deso lah. Kami sudah sedang menjadi kerjasama dengan kantor pos Pak Suryo Koco. Oke, luar biasa. Dengan keterbatasan kemudian membuat terobosan-terobosan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pak Taufik mungkin bisa memberikan respon ini sahabat Dukcapil kita yang luar biasa membuat bagaimana membahagiakan masyarakat. Silakan Mas Taufik. Iya, terima kasih Mas Suryo Koco. Luar biasa Mas Arianto ini, Tulang Bawang Barat. Jadi memang di Dukcapil ya seperti itu. Jadi orang mengatakan itu keterbatasan, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, nggak ada yang tidak mungkin.
Dan itu menjadi keterbatasan. Itu sendiri bagi Dukcapil itu adalah sebuah peluang untuk membuat sesuatu, mewujudkan sesuatu, dan itu nyata dan itu bisa dinikmati karena semua itu tujuannya itu satu, itu beliau itu membahagiakan masyarakat tadi itu, apapun dilakukannya dengan keterbatasannya beliau. Nah, itulah hebatnya. Ini baru satu, nanti 2, 3 dan seterusnya. Nanti kita akan lihat. Artinya setiap keterbatasan kalau di mata teman-teman di mata sahabat Dukcapil, keterbatasan itu adalah tantangan yang harus diselesaikan. Kira-kira gitu ya Pak Tami. Betul, kira-kira seperti itu. Oke, kita berlanjut ke pembuat bakso ini, Pak Setriadi. Selamat pagi, Pak Setriadi. Selamat pagi, Pak Suryo. Iya. Bakso ini ceritanya gimana? Ini karena Bapak penggemar bakso atau mungkin teman-teman ini melihat bakso sebagai makanan favorit masyarakat atau ada ide dari mana ini menggunakan nama bakso ini? Halo? Baik, terima kasih Pak Suryo. Ya, saya dari Lombok Timur ingin berbagi cerita mengenai salah satu inovasi kami di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur. Jadi ide menamakan bakso ini memang dimaksudkan supaya inovasi ini nanti digemari oleh desa dan masyarakat. Karena bakso ini adalah salah satu kuliner yang banyak penggemarnya kalau di Lombok Timur itu. Ya. Akhirnya bakso jadi pilihan namanya ya. Ya, jadi itu singkatan dari buat administrasi kependudukan secara online. Oke, mantap. Kita akan menyaksikan video yang sudah disiapkan oleh sahabat Dukcapil dari Lombok Timur dan setelah itu kita akan bincang-bincang lanjutan. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 10 kabupaten kota yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ada di Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten dengan luas wilayah 1.605,55 km persegi ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa yang berada di 21 kecamatan dan tersebar di 254 desa dan kelurahan. Penduduk Lombok Timur yang banyak tersebar di desa-desa dan terbilang jauh dari pusat kota, selama ini sebagian besar masih belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk, di mana pendayagunaan hasilnya digunakan untuk pelayanan publik, pemerintah, dan untuk pembangunan. Di sisi lain, dokumen kependudukan merupakan hak setiap warga negara, yang mana pemenuhan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Karena dengan memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berbagai macam layanan, di antaranya layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan perlindungan sosial. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, utamanya untuk pemenuhan kelengkapan Adminduk, pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur meluncurkan inovasi bakso buat administrasi kependudukan secara online. Pelayanan Adminduk melalui aplikasi bakso dilakukan dengan cara yakni
masyarakat membawa berkas ke kantor desa yang langsung diterima oleh operator bakso untuk diajukan melalui aplikasi tersebut. Selanjutnya berkas tersebut diproses oleh admin bakso yang ada di Dinas Dukcapil. Setelah itu akan dikirim melalui email desa untuk dicetak oleh operator desa dan diserahkan kepada masyarakat yang mengajukan. Dalam rangka membantu menghadirkan negara di tengah masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur mengembangkan berbagai inovasi layanan dalam rangka berupaya menjangkau layanan untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali. Salah satunya inovasi yang dikembangkan adalah inovasi layanan buat administrasi kependudukan secara online yang kami singkat dengan inovasi bakso. Alhamdulillah kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur sampai saat ini sudah bekerja sama dengan 87 pemerintah desa untuk melaksanakan inovasi bakso ini. Mudah-mudahan ke depan jumlah ini akan bertambah diikuti oleh desa-desa yang lain. Nah, sehingga dengan semakin banyaknya pemerintah desa yang bekerja sama, termasuk juga pemerintah kelurahan yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan inovasi layanan bakso ini, mudah-mudahan dapat efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan, sehingga dengan demikian akan dihasilkan data kependudukan yang semakin valid untuk menuju kepada satu data kependudukan yang akan bermanfaat untuk berbagai kepentingan di negara Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur karena dengan adanya aplikasi bakso ini kami mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih dekat, yaitu langsung ke kantor desa. Kami pemerintah Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Dukcapil yang telah meluncurkan inovasi aplikasi bakso buat administrasi kependudukan secara online, sehingga masyarakat merasa sangat terbantu karena pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, dekat, dan data lebih akurat. Terima kasih. Mantap, Dukcapil Go Digital, Dukcapil bisa. Oke, Mas, saya mungkin ingin mendengar tantangan-tantangan terberat pada saat memulai. Karena menurut saya semuanya itu, apapun yang terjadi itu semuanya yang paling berat adalah di awalnya. Kalau sudah mulai berjalan akan menjadi lebih mudah. Artinya tinggal melakukan perbaikan dan seterusnya, atau mungkin perluasan aspek layanan dan seterusnya. Tantangan terberat pada saat memulai apa ini, Pak Setia Aryadi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Suryo, salam bisa, salam Dukcapil bisa. Awal kami melaksanakan inovasi bakso ini itu didasarkan pada suatu kondisi khusus yang ada di Lombok Timur, bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di Lombok Timur ini sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Dengan sebagian besar mereka ini adalah buruh-buruh tani. Hanya sedikit yang memiliki lahan, dan kalaupun memiliki lahan juga dengan luasan yang sempit. Nah, sehingga ketika dihadapkan kepada pilihan apakah akan mengurus dokumen admin atau mereka ke sawah, maka mereka akan lebih memilih ke sawah.
Nah, oleh sebab itu maka layanan Adminduk di Lombok Timur harus kita sediakan sedekat-dekatnya, yaitu di desa. Nah, kemudian kami membuat aplikasi sederhana dan mengajak kepada kepala desa untuk melaksanakan layanan di desa dengan menggunakan aplikasi Bakso ini. Dan tantangannya di situ, mengajak desa-desa untuk ikut membantu warganya melaksanakan layanan Adminduk di desa. Pada awalnya kami memulai tahun 2018 itu hanya dengan 20 desa. Dan perkembangannya sangat lambat. Pada tahun 2018 itu terakhir selama 1 tahun itu akhirnya yang bergabung itu hanya 60 desa. Kemudian sampai akhir 2020 itu hanya bertambah menjadi 87 desa. Dan alhamdulillah di awal tahun 2021 ini trennya meningkat dan sekarang sampai bulan Februari ini sudah bergabung 105 desa dan kelurahan. Jadi memang tantangannya di sini itu disebabkan karena pertama desa-desa belum memahami apa sebetulnya manfaat yang mereka bisa dapatkan. Jadi tidak hanya manfaat untuk warga masyarakatnya, tetapi desa juga sebetulnya mendapatkan manfaat dari mereka membantu warganya melaksanakan, menyediakan layanan Adminduk di desa. Nah, kemudian yang menjadi masalah juga mengenai penganggaran di APBDes dari para kepala desa yang sudah berpartisipasi itu di sistem online pertanggungjawaban di Kementerian Keuangan. Nah, kami berkoordinasi dengan Bapeda, kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengatasi masalah desa itu berkoordinasi dengan Kementerian Desa, kemudian dengan Keuangan. Nah, sehingga di akhir tahun 2020 ini masalah biaya operasional yang dianggarkan di APBDes ini sudah clear, dan barangkali inilah yang mungkin memicu desa-desa semakin bersemangat. Kemudian juga mereka juga mendengar testimoni dari desa-desa lain yang sudah menerapkan bakso ini, dan kami berharap di tahun 2021 ini, di akhir 2021 atau di awal tahun 2022 ini, kami berharap 254 desa dan kelurahan sudah bisa melaksanakan inovasi bakso ini di masing-masing desa dan di kelurahan. Demikian, Pak. Oke, jadi secara umum tantangannya lebih pada bagaimana memberikan penyadaran, pemahaman bahwa aplikasi ini desa itu sebenarnya juga membutuhkan atau kemudian bisa mendapatkan manfaat, minimalnya adalah meningkatkan pelayanan kepada warganya. Kira-kira gitu ya, Mas Satriadi? Ya, jadi kemarin pada waktu pandemi COVID-19 itu betul-betul mereka untuk desa-desa yang belum menerapkan layanan bakso ini merasakan kesulitannya jika mengakses bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Okay. Nah, ini juga yang alhamdulillah hikmah ya di pandemi COVID ini. Kemudian dengan kami juga dibantu oleh Bapeda dan Dinas PMD, mudah-mudahan ini akan mengatasi tantangan terbesar yang kami hadapi di dalam melaksanakan inovasi. Oke, Pak Taufik, dengan bakso yang pagi ini disajikan, ada komentar, respon, tanggapannya?
Ya, jelas baksonya enak sekali. Pak Satriadi ini Lombok Timur memang punya khas juga yang berbeda dengan lainnya, gitu kan. Di sana memang apa namanya masyarakatnya yang homogen itu kadang-kadang agak terjal ini terkait dengan kesadaran masyarakat. Nah ini agak terjal. Nah, disinilah dibongkarnya oleh Pak Satriadi kerjasama dengan PMD tadi memang betul bagaimana membongkar ini kan masyarakat itu kadang-kadang kan sekarang saya istilahkan sebagai masyarakat yang masih tidur. Bagaimana caranya membangunkan masyarakat itu? Ya. Pagi itu, hai bangun, kemudian disuruh cuci muka gitu kan. Jalan pun kadang-kadang masih merem itu kan. Terus ya, nyawanya belum utuh ya Pak. Iya, harus dituntun terus sampai dia ambil air, cuci muka dan seterusnya. Begitulah sampai akhirnya terus kemudian bisa jalan. Kalau sudah jalan maka diajaklah berlari. Itu urut-urutan ceritanya seperti itu. Dan ini saya kira memang ini TV Desa itu luar biasa karena apa? Dengan kolaborasinya antara Dukcapil ya dengan TV Desa yang ini apa jangkauannya adalah ke desa ini betul-betul langsung ini sentuhan langsung karena ini didengarkan oleh teman-teman kita yang aktif yang apa namanya penggiatnya desa, maka ini luar biasa karena memang yang terjal selama ini kan ada di situ. Iya. Terima kasih betul Mas Suryo Koco ini top sudah. yang menarik kemarin sempat di chatting itu kemudian ada yang memberikan komentar seandainya kabupaten saya bisa seperti ini, artinya kan kemudian masyarakat juga bisa ikut mendorong bahwa ayo bisa kemudian mengikuti pola-pola ini seperti yang tadi Pak Satriadi sampaikan tadi ketika 256 masih baru 105, setidaknya ketika warganya menyadari bahwa oh ternyata ini sudah ada, ini berarti desa yang harus kemudian melakukan inisiatif memulai dan seterusnya, mungkin akan jadi percepatan yang positif kira-kira gitu ya Pak Taufik ya. Betul, sangat betul. Asli itu 100% betul itu. Dan memang inilah jadi kita sedang membuat sejarah ini sebenarnya. Begitu ya. Ya, selama ini kan terjal bagaimana caranya memberikan edukasi, sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat desa itu, terutama mengenai administrasi kependudukan karena belum tentu semua orang itu memerlukan itu. Nah, sekarang dengan banyaknya bantuan sosial dan lain sebagainya, tadi itu harus. Mereka juga bingung selama kemarin, bagaimana caranya kita biar cepat. Nah, Dukcapil datang, PMD datang, TV Desa membantu sekali ini. Nah, itu memang ini luar biasa ini, asli itu. Ini kolaborasi yang harus terus kita pelihara ini, Pak. Oke, sahabat Dukcapil, kerabat desa masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Mungkin ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan melalui forum chatting yang sudah bergabung di Zoom, juga bisa melalui channel YouTube dari teman-teman Dukcapil, ada channel Dukcapil, dan untuk yang menyaksikan secara langsung melalui televisi bisa berkirim ke WA official TV Desa 083 kali 01317160. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Ngopi Bareng Dukcapil. Kembali bersama Ngopi Bareng Dukcapil. Ada hal yang menarik dari pagi ini adalah dua-dua ini lebih punya wilayah desanya, artinya lebih menyentuh ke kawasan perdesaan. Ke Mas Haryanto mungkin saya ingin bertanya, Mas, sejauh mana ketika kemudian partisipasi desa itu bisa mendapatkan hak akses atas data? Apakah kemudian desa kemudian konsep berbagi datanya Dukcapil ini berjalan di aplikasi ini sehingga teman-teman desa bisa merasakan betul nih manfaat-manfaatnya seperti apa? Monggo Mas Haryanto. Baik, terima kasih Pak Suryo Koco. Memang benar, di sini salah satu bukti bahwa ternyata informasi yang didapat oleh desa itu justru lebih mempercepat
proses pembangunan yang ada di desa itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui sekarang, anggaran di desa mulai DD dan ADD itu cukup besar. Artinya ini perlu disupport oleh sistem data yang baik di desa. Terbukti Pak Suryo Koco, salah satu desa kami di Pulung Kencana itu menjadi satu role model untuk smart pilih. Karena desa sudah bisa menghadirkan berbagai macam informasi untuk masyarakatnya. Mulai dari data tentang bagaimana bantuan sosial itu harus sampai ke masyarakat secara tepat, kemudian ada gangguan keamanan, ketertiban, karena desa juga sudah memanfaatkan jaringan teknologi melalui data yang ada di Dukcapil, sehingga informasi tentang keamanan, kemudian kesehatan semua dapat diperoleh oleh masyarakat. Nah ini saya kira mungkin harus didorong ke depan desa untuk lebih bisa mengakses secara merata data-data yang ada di Dukcapil ini, Pak Suryo Koco. Oke. Luar biasa, Mas Haryanto. Mas Satriadi, saya ingin mungkin bisa dibagi cerita tentang yang tadi tentang bagaimana penganggaran dari desa sehingga kemudian teman-teman di desa itu kemudian merasa oh ini tidak sulit, oh ini memang ada posting yang bisa dilakukan dari APBDes. Monggo bisa berbagi cerita supaya menjadi inspirasi teman-teman di desa lebih mendukung program-program dari teman sahabat Dukcapil. Silakan. Dari hasil koordinasi kami dengan Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur juga mengembangkan satu inovasi yaitu sistem informasi desa. Nah, sistem informasi desa ini salah satu kebutuhannya adalah database kependudukan desa. Nah, dengan melaksanakan bakso ini, maka validitas database kependudukan desa ini semakin meningkat, dan ini akan menyebabkan desa-desa menjadi lebih bersemangat lagi. Nah, peran dari Dinas PMD kemudian juga dengan Bapian melahirkan payung hukum agar penganggaran di APBD desa untuk biaya operasional penyelenggaraan bakso ini tidak ada keraguan lagi dari kepala desa untuk menganggarkannya, sudah clear, dan kemudian pihak dinas kemudian dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pertanggungjawaban online itu juga sudah bisa diterima. Nah, sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi dari sisi dukungan penganggaran biaya operasional pelaksanaan layanan admin duk dengan menggunakan inovasi ini di desa kabupaten. Artinya ada kebijakan atau ada peraturan dari pemerintah daerah atau supradesa yang kemudian itu menjadikan dasar atau pegangan dari teman-teman desa untuk mengalokasikan anggaran. Peraturan bupati yang menjadi petunjuk teknis penyusunan anggaran desa di APBD desa. Oh, luar biasa, luar biasa. Ini bagian yang menarik yang kita ingin eksplor di setiap ngopi kita, mendapatkan pencerahan-pencerahan untuk kemudian oh ternyata di sana bisa seperti ini, artinya di tempat saya harusnya juga bisa dan seterusnya. Pak Taufik, ini luar biasa pagi ini kita mendapatkan pencerahan dari teman-teman dari sahabat Dukcapil daerah ini untuk kemudian bisa diduplikasi atau bahkan mungkin bisa dengan level sesama dirjen di PMD dengan Dukcapil untuk kemudian oh ini jadi lebih cepat larinya. Monggo Pak Taufik. Iya. Pak Taufik, monggo. Mas Suryo Koco, Pak Ahmad Haryanto, Pak Triadi, Pak Bisa, dan kita ini memang ini akan segera menjadi bukan hanya untuk
bilang atau untuk Lombok Timur tapi untuk seluruh Indonesia. Karena memang ke depan kan memang sekolah ya, dan itu juga dimungkinkan di dalam regulasi bahwa 102 itu kadis-kadis itu semua yang di kabupaten kota itu dapat melakukan kerjasama perjanjian kerjasama ya, dengan semua OPD yang ada di kabupaten dan juga dengan Badan Hukum Indonesia yang ada di wilayah. Salah satunya adalah desa. Nah, ada di beberapa kabupaten yang sudah artinya Kadis Dukcapil itu melakukan kerjasama. Semua desa itu kerjasama untuk memanfaatkan data Dukcapil. Ada beberapa kabupaten dan cara ini mudah-mudahan jadi sudah bisa dihitung. Dan kita juga tahu bahwa tadi yang disebutkan oleh Pak Satriadi memang ada di desa, bahkan sebenarnya ada yang namanya petugas registrasi desa. Nah, petugas registrasi desa itu ya yang memang bertugas untuk membantu menjembatani masyarakat dan desa dengan dinas Dukcapil terkait dengan administrasi kependudukan. Nah, ini bagi yang sudah ada tinggal dan memanfaatkan yang tadi. Kalau itu belum ada, misalnya dan itu segera bisa dimanfaatkan berkolaborasi juga untuk karena memang kita kan macam-macam tadi. Ada yang gampang, ada yang sulit, ada yang sangat sulit kan gitu kan. Sehingga sentuhan teknologi, sentuhan kasih sayang di sesuatu yang memang ke depan itu kita dorong lagi. Itu Mas. Jadi yang jelas memang kalau ini sudah penutup belum? Sudah belum ini? Ya, masih ada waktu, Prof. Pak Kafir. Baik, silakan yang lain. Nanti saya akan menutup. Silakan. Itu dulu dari saya. Oke, mungkin yang saya perlu tadi cermati adalah ketika ada petugas pencatat desa. Itu yang artinya petugas pencatat desa itu apakah memang ada penugasan dari dinas Dukcapil ke perangkat desa umpamanya, atau kemudian itu dari desa menyiapkan atau bagaimana Pak Taufik? Itulah gayung bersambut namanya itu Mas Suryokoco. Jadi memang kita memerlukan suruhnya orang ini. Kurangi dulu pemakaian. Di desa juga menentukan semacam dalam tanda petik orang khusus ya, yang khusus membantu urusan administrasi kependudukan. Misalnya di Blitar, dia seluruh Kabupaten Blitar itu, seluruh desa itu punya petugas registrasi desa. Ada beberapa kabupaten yang lain sudah ada seperti itu. Dan ini memang memudahkan, terutama memang untuk daerah-daerah yang lumayan agak terjal, kira-kira seperti itu. Artinya ketika kemudian ini inisiatif dari petugas pencatat atau administrasi desa itu bisa dimulai dari desa kemudian mengalokasikan atau bagaimana? Betul. Nanti kan tadi kan disampaikan tadi ada namanya anggaran di desa itu yang memadai. Salah satunya itu bisa digunakan untuk hal ini. Oke. Artinya ini sebenarnya menjadi bagian menarik ketika kemudian sinergi antara dinas PMD dengan dinas Dukcapil Kabupaten dan pemerintah desa kemudian bersama-sama ini kebutuhan atau pemahaman tentang perlunya administrasi kependudukan ini, ayo
bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi desa kemudian mendapatkan peran mendapatkan manfaat dinas-dinas masing-masing sudah pasti akan mendapatkan kemanfaatan ketika updating data itu selalu dilakukan oleh desa. Kira-kira gitu ya Pak Taufik ya? Betul Mas. Ya. Oke ini luar biasa. Jadi kayaknya memang membangun sinergitas antar institusi kelembagaan desa dengan supra desanya, dan di SDGs desa di Kementerian Desa kan sedang banyak menggulir sedang menyuarakan tentang SDGs desa. SDGs desa yang ke-17 itu adalah bagaimana membangun kemitraan. Kemudian yang ke-18 itu kemitraan untuk pembangunan desa. Yang ke-18 yang ciri khas dari SDGs desa itu adalah bagaimana kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang membangun budaya yang adaptif. Jadi dinamis atau dinamika yang ada itu teman-teman di desa memang harus selalu mengikuti. Ketika sekarang sudah bermain di digital, ya suka tidak suka kelembagaan desa harus kemudian secara cepat merespon dan kemudian memperhatikan itu sebagai satu kebutuhan dinamika masyarakat. Kira-kira gitu ya Pak Taufik. Ada mungkin bagian sesi closing ini untuk pertemuan pagi ini, ngopi pagi ini yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Karena ketika bicara TV Desa memang agendanya lebih berusaha ada menyentuh di masyarakat pedesaan, dan dua kabupaten ini Tulang Bawang dan Lombok Timur cukup menarik untuk menjadi model bagaimana pengembangan gerakan Indonesia sadar untuk Adminduk ini bisa lebih cepat bergerak ketika desa-desa sudah memahami atau menyadari gerakan ini. Walaupun memang tetap di samping kesadaran ya memang perlu kesabaran. Artinya teman-teman dari sahabat Dukcapil memang harus juga sabar untuk memberikan edukasinya. Silakan Pak Taufik untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Mas Suryo Koco, Mas Haryanto, Pak Satriadi, para kerabat desa, sahabat Dukcapil dan keluarga semuanya TV Desa. Saya meminjam arahan Pak Dirjen beberapa waktu yang lalu. Mengatakan beliau bahwa tugas kita ke depan, ini awal tahun, tugas kita ke depan adalah untuk fokus betul pada peningkatan kualitas pelayanan. Nah itu jadi kata kuncinya di situ. Oleh karena itu tentu harus kita terjemahkan. Antaranya tentu adalah untuk memperbaiki metode kerja kita. Jadi kalau barangkali beberapa waktu yang lalu orang mengistilahkan kerja kita itu, kerjamu itu hanya bau. Bau itu maksudnya business as usual. Itu waktu yang lalu. Di Dukcapil nggak berlaku sudah itu. Jadi di Dukcapil tidak bau lagi. Jadi tidak business as usual. Semua kita terus maju karena membahagiakan tadi. Nah, jadi fokus meningkatkan. Jadi memperbaiki metode kerja. Metode kerja seperti apa? Tadi dijelaskan kemarin juga oleh Pak Kadis. Pak Kadis tadi juga sudah menjelaskan. Jadi dengan caranya sendiri. Dia belum punya cara-cara local wisdom. Ya, local wisdom itu yang luar biasa. Dan ini mungkin bisa direplikasi di sana atau di sana punya model yang lain-lain. Bagaimana memperbaiki kerjanya sehingga untuk memudahkan kerja masing-masing gitu. Tentu kualitas SDM itu juga harus ditingkatkan. Di Dukcapil itu memang jajaran Dukcapil setiap tahun kami undang. Sekarang tahun lalu nggak bisa ketemu kan, biasanya kita ketemu untuk terus ada yang namanya baik dari level pimpinan dinas, kemudian di level manajemen menengah, kemudian juga di level teknis kita juga ada
fintech yang namanya fintech administrator database. Jadi dan juga yang lain itu terus kita lakukan, dan itu sama juga, itu adalah pekerjaan yang never ending dan terus tersistematis setiap saat. Itulah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Tentu sekarang tidak bisa tidak juga harus ada ekstensifikasi teknologi. Iya. Kalau teknologi kita seperti yang dulu ya nggak dapat juga, sudah semangatnya gitu kan, sudah budayanya kerja berbeda, tetapi kalau teknologinya, oleh karena itu ketika Dukcapil memasuki eranya Dukcapil Go Digital, itulah apa Pak Dirjen mengatakan, inilah shifting paradigm, gitu kan, revolusi senyap, kira-kira begitu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita dorong. Jadi terus inovasi terus dilakukan, belajar dari sebelah, belajar dari tetangga, belajar dari mana-mana. Best practice itu sudah banyak, dan ini juga hari ini 2 contoh yang sangat luar biasa juga bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Nah, gitu. Jadi kita sangat optimis ini ke depan dengan berkolaborasi makin erat lagi antara Dinas Dukcapil dengan OPD dan dengan yang lain-lain, termasuk dengan hari ini yang fokusnya adalah dengan desa, maka saya yakin, percaya betul Indonesia itu akan maju. Nah, kolaborasi ini dengan positive thinking terus. Ya. Bahkan itu yang namanya negative thinking. Suudon lupakan. Ya. Saya kira gitu. Demikian saya kira dari kami. Terima kasih betul Mas Suryo Koco, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua. Selamat, sehat selalu. Jangan lupa kata Pak Dirjen itu, jaga protokol kesehatan. 5M kata Pak Dirjen. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa. Kita akan selalu mendapatkan inspirasi-inspirasi di setiap ngopi pagi bareng Dukcapil, Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7.30 sampai 8.30. Jadi kerabat desa dimanapun berada, sahabat Dukcapil dimanapun berada, jangan lupa untuk mengikuti program acara ini. Dan untuk yang ketinggalan, mungkin sedang ada kesibukan lain, jangan khawatir, ada channel khusus yang sudah disiapkan di channel YouTube Ngopi Bareng Dukcapil. Silahkan ikuti konten tayangan-tayangan kita, termasuk 25 episode Ngopi Bareng Prof Yudan, itu juga ada di sana. Jadi inspirasi, informasi akan lebih banyak kita dapatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sahabat Dukcapil. Sampai di sini ngopi pagi bersama Dukcapil. Sampai bertemu di hari Senin depan. Salam sehat untuk sahabat Dukcapil, salam kisah. Dukcapil bisa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.